semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk belajar. Perkenalkan, nama saya Adi Wahyudi Oktavia Gama. Saya adalah dosen dari program studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Pendidikan Nasional. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Pakar, di mana bobot mata kuliah ini adalah 3 SKS, dan kemudian saya akan menjelaskan tentang DEI atau Deliver, Interaction, dan Assessment dari mata kuliah ini. Yang pertama adalah Deliver. Kita ketahui bahwa Sistem Pakar merupakan sistem cerdas yang bagian dari kecerdasan buatan yang dikembangkan untuk membantu memecahkan permasalahan khusus di mana membutuhkan pengetahuan seorang ahli atau pakar di bidangnya. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang sistem pakar yang meliputi konsep sistem pakar, cara kerja sistem pakar, struktur dari sistem pakar, berbagai metode pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan sistem pakar tersebut, kemudian studi kasus tentang sistem pakar, sampai dengan bagaimana mahasiswa merancang dan membangun suatu sistem pakar sederhana. Capaian pembelajaran dari sistem pakar ini ada 4. Yang pertama adalah bagaimana mahasiswa mampu memahami konsep dari sistem pakar dengan tepat dan secara mandiri. Kemudian yang kedua, bagaimana mahasiswa mampu merancang sistem pakar secara terstruktur. Yang ketiga, bagaimana mahasiswa mampu membangun suatu sistem pakar yang sederhana. Yang keempat adalah bagaimana mahasiswa mampu mempresentasikan dan merumuskan laporan hasil akhir dari proyek yang dikembangkan dengan sikap yang bertanggung jawab. Dari capaian pembelajaran tersebut, kemudian diturunkan menjadi beberapa materi perkuliahan yang akan disampaikan setiap pertemuannya, yaitu ada konsep dasar dari sistem pakar sebagai bagian dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan, kemudian cara kerja sistem pakar, struktur sistem pakar, implementasi sistem pakar di berbagai bidang, metode pendekatan dalam pengembangan sistem pakar, studi kasus dalam sistem pakar, perancangan sistem pakar, basis data dalam sistem pakar, proyek pengembangan sistem pakar, dan kemudian presentasi dan merumuskan laporan hasil dari sistem pakar. Yang kedua adalah tentang interaction. Jadi di sini akan membahas bagaimana metode pembelajaran dalam penyampaian mata kuliah sistem pakar ini. Metode pembelajaran yang digunakan untuk penyampaian mata kuliah sistem pakar ini adalah proses belajar yang berpusat pada mahasiswa atau student centered learning, di mana mahasiswa harus berpartisipasi aktif dalam setiap proses pembelajaran. Pada awal-awal pertemuan perkuliahan, yaitu sebelum UTS, mahasiswa akan diajak berdiskusi secara aktif tentang konsep dan teori-teori dari sistem pakar. Setelah mahasiswa memahami dengan benar, dengan baik konsep dari dan teori dari sistem pakar ini, kemudian di bagian setelah UTS, mahasiswa sudah mulai merancang sistem pakar hingga mahasiswa membangun atau mengembangkan sistem pakar dengan bahasa pemrograman yang mereka ketahui. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengembangan sistem pakar menggunakan bahasa pemrograman PHP dan atau Python, sehingga nantinya mahasiswa mampu untuk mempresentasikan hasilnya dan membuat laporan hasil dari proyek yang diberikan tersebut. Metode ini dipilih karena jika mahasiswa juga berperan aktif
untuk setiap kali diskusi atau pertemuan yang dilakukan dalam kelas, serta mahasiswa mampu mengembangkan suatu proyek sederhana, maka saya yakin tingkat pemahaman mahasiswa pada mata kuliah ini akan lebih optimal. Yang selanjutnya adalah tentang assessment atau tahapan penilaian. Proses penilaian dalam mata kuliah sistem pakar ini, unsur-unsur penilaiannya dibagi menjadi 4, yaitu partisipasi, tugas, UTS, dan UAS. Yang pertama, partisipasi itu diberi bobot 15%, karena di dalam mata kuliah ini, seperti yang dijelaskan pada metode pembelajarannya, itu dituntut mahasiswa juga berpartisipasi atau berperan aktif dalam setiap diskusi yang dilakukan setiap kali pertemuannya. Yang kedua adalah tugas. Di situ akan memperoleh bobot 15%. Yang selanjutnya UTS atau ujian tengah semester akan diberi bobot 30%. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester diberi bobot 40%, di mana ujian akhir semester ini akan dinilai berdasarkan keberhasilan mahasiswa mengembangkan proyek sistem pakar tersebut. Tipe tes dari penilaian unsur penilaian ini yaitu tes uraian, di mana tes uraian ini akan digunakan pada tugas dan UTS. Kemudian juga ada tipe tes dengan memberikan project atau project base. Jadi mahasiswa akan mengembangkan mulai dari perancangan, kemudian membangun sistem pakar yang sederhana. Kriteria penilaian itu ada beberapa unsur, mulai dari nilai A diperoleh apabila mahasiswa secara akumulatif mendapatkan nilai 80-100. Kemudian nilai A- diperoleh dari rentang nilai 77 sampai 79,99. Ada nilai B+ dari 74 sampai 76,99. Nilai B 68 sampai 73,99. Nilai B- 65 sampai 67,99. Nilai C+ 62 sampai 64,99. Nilai C 56 sampai 61,99, nilai D 46 sampai 59,99, dan nilai E apabila mahasiswa hanya memperoleh nilai 0 sampai dengan 45,99. Demikianlah penjelasan tentang mata kuliah sistem pakar yang dijelaskan dengan DEI, Deliver, Interaction, dan Assessment. Kemudian untuk lebih memperkuat bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah sistem pakar, akan ditayangkan cuplikan pembelajaran dengan mahasiswa pada salah satu materi perkuliahan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Salam sehat semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, untuk kita selalu mengikuti perkuliahan dengan baik. Jadi materi yang kita diskusikan itu bisa terserap dengan baik. Jadi kontrak perkuliahan sudah saya jelaskan sebelumnya seperti itu ya. Jadi untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang sistem pakar. Di sistem pakar ini ada beberapa materi ya, di mana materi yang pertama ini tentang konsep dasar sistem pakar. Oke, jadi sebelum kita ke materi, jadi izinkan saya memberikan satu motivasi ya terlebih dahulu, di mana pendidikan itu adalah tiket ke masa depan. Hari esok itu dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini, gitu ya. Oke, untuk pendahuluan ya. Jadi sebelum kita berdiskusi, saya akan berikan sedikit pemabah ya, di mana
kenapa sistem pakar ini ada gitu ya. Nah, jadi bermula dari suatu keadaan tertentu gitu ya. Manusia itu memerlukan pendapat dari para ahli untuk memberikan saran dan memecahkan suatu masalah, gitu kan. Jadi misalkan kalian punya mengalami suatu penyakit gitu misalkan, atau kalian mau membangun suatu rumah atau mau merancang keuangan. Jadi kita harus datang ke ahli untuk mendapatkan pendapatnya ya, untuk memberikan saran atau memecahkan permasalahan kita. Di mana yang disebutkan ahli itu adalah pakar gitu ya, atau orang yang memiliki pengetahuan mendalam pada suatu bidang. Misalkan dokter spesialis, ya spesialis mata gitu misalkan ya. Jadi orang itu adalah memiliki pengetahuan yang mendalam pada suatu penyakit mata. Misalkan ahli bangunan, ahli arsitek. Nah, mereka mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang suatu bangunan. Gitu. Kemudian ada ahli manajemen, ahli pemasaran, ahli keuangan. Nah, itu yang disebut dengan ahli, ya. Memiliki pengetahuan yang mendalam pada suatu bidang. Nah, pada saat kita mendapatkan suatu permasalahan gitu ya, kita harus datang ke ahli, ke seorang ahli, jadi untuk mengetahui diagnosa ataupun ingin memberikan saran gitu ya, bagaimana memecahkan permasalahan kita. Tapi terkadang untuk mendapatkan ahli itu atau pakar itu biasanya susah atau terbatas. Ya, jadi susah atau terbatas. Misalkan kita datang ke dokter spesialis gitu ya. Dokter spesialis yang pasiennya banyak. Tentu kita harus mengantri dulu, mendapatkan nomor gitu ya, tidak serta merta, tidak segera kita mendapatkan, bisa berkonsultasi langsung dengan dokter spesialis tersebut. Begitu pula kalau kita mendiami suatu tempat terpencil gitu ya. Jadi kita memerlukan, kita harus mendatangkan pakar itu dari jauh gitu ya, karena pakar di tempat tersebut terbatas. Nah jadi terkadang itu akan susah dan sumber dayanya terbatas seperti itu. Nah di sisi lain itu ada perkembangan teknologi yang semakin canggih. Dari awal teknologi itu ditemukan, kemudian perkembangannya semakin hari itu semakin canggih. Bahkan para pengembang itu berlomba-lomba untuk membuat sistem yang cerdas gitu ya. Sistem yang cerdas yang dapat meniru cara kerja seorang pakar. Nah, itulah bagaimana sistem pakar itu berkembang ya. Nah, untuk itu mari kita diskusi dulu gitu ya tentang bagaimana sih sistem pakar, bagaimana sih kita konsultasi ke pakar, kemudian bagaimana sistem itu dapat meniru cara kerja seorang pakar gitu ya. Oke, yang pertama mungkin ada yang mau memberikan pendapat ya di gambar pertama gitu ya. Ada seseorang yang membutuhkan pertolongan pakar gitu. Kemudian ada seorang pakar gitu ya, digambarkan sebagai seperti seorang profesor gitu ya. Kemudian apa yang mereka lakukan sehingga pakar ini bisa memecahkan masalah. Ada yang bisa membantu saya untuk mengemukakan pendapatnya, silakan. Dari Dwi, mungkin Dwi Yudiarsana. Silakan Dwi. Bagaimana kira-kira bisa on mic ya? Bagaimana kira-kira orang begitu ya ingin mempunyai masalah, apakah itu penyakit ataukah masalah keuangan, masalah yang lain gitu ya, datang suatu pakar itu gimana kira-kira? Bisa on mic dulu. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Dari yang gambar satu itu yang saya pahami adalah
dalam kasus ini saya ngambil dari sebuah penyakit yang dimana ketika seorang pasien itu mengalami suatu penyakit, maka pasien ini akan ke pakarnya sendiri, yaitu dokter spesialis. Lalu si si pakar ini akan bertanya mengenai gejala apa saja yang diderita si pasien, yang kemudian ketika si pasien ini sudah mengemukakan terkait dengan gejala penyakitnya tersebut, maka seorang pakar akan berkesimpulan bahwa si pasien ini mengalami penyakit yang diderita berdasarkan gejala yang disebutkan, seperti itu, Pak. Oke, jadi di situ ada apa? Ada proses apa di situ? Proses konsultasi Oke, di mana ada konsultasi gitu ya. ya konsultasi. Oke. Nah, jadi kalau kita ke seorang pakar, kita pasti melakukan konsultasi gitu ya. Jadi kita punya punya permasalahan, ciri-ciri, kemudian pakar mendengarkan gitu kan, menangkap apa yang kita katakan, kemudian pakar itu menelusuri gitu. Menelusuri ini seperti apa ciri-cirinya, kemudian barulah menyimpulkan gitu ya, memberikan karena ciri-cirinya seperti ini maka hasilnya seperti ini gitu ya. Jadi bergerak dari ciri-ciri kemudian ke hasil gitu ya, ada sebab, ada akibat. Nah, itu yang dilakukan oleh pakar gitu ya. Kita melakukan konsultasi ya. Nah, kemudian bagaimana dengan yang kedua? Jadi kan kita tahu di keadaan nyata gitu ya, di keadaan nyata kita berkonsultasi dengan pakar. Kemudian bagaimana hal itu bisa ditransfer ke dalam sebuah sistem. Di awal kalian kan sudah pernah membuat sistem informasi gitu ya. Kalian sudah pernah merancang sistem informasi manajemen gitu. Dan di situ ada input, proses, output gitu kan ya. Kemudian kalau sistem pakar ini seperti apa? Bagaimana sistem ini bisa mendapatkan kemampuan gitu ya, atau kepintaran seperti seorang pakar. Itu seperti apa? Nah, siapa yang bisa menjelaskan gambar yang kedua? Silakan. Ini sama ya. Jadi ada orang gitu ya, orang datang ke seorang pakar. Gitu. Ya kan, sama ya. Hanya saja di sini difasilitasi oleh sebuah sistem. Nah, sekarang bagaimana caranya sistem itu mendapatkan pengetahuan dari pakar? Silakan. Ada yang bisa bantu saya? Izin Oke, silakan. saya. Dana. Kalau saya lihat dari gambarnya sendiri, jadi ini mungkin tidak jauh berbeda dengan gambar yang pertama, cuman yang gambar kedua ini ada sistemnya sekarang. Jadi sistemnya ini memiliki pengetahuan dari pakar, dan nanti di dalam sistemnya itu ada aturan-aturan dan juga algoritma sesuai dengan ilmu dari pakar. Jadi nanti sistemnya itu intinya mempunyai ilmu dari pakar. Jadi nanti pasiennya itu sama aja mungkin nanti pasiennya itu bakal ngasih tahu ke sistemnya gejala-gejala, terus apa saja yang diderita oleh pasien. Nanti sistem akan menggunakan algoritmanya, itu mungkin di mesin inferensinya ya, nanti di sananya. Jadi nanti di sana diolah, lalu sama keluarnya nanti yaitu adalah suatu kesimpulan gitu. Jadi nanti hasil akhirnya ada diagnosa. Oke. Ya. Jadi hampir sama ya. Jadi kita harus pahami dulu bagaimana sebelum kita melakukan pengembangan sistem pakar ya, kita harus pahami dulu bagaimana
pakar itu melakukan konsultasi dengan pakar. Kemudian itu akan menjadi algoritma yang kita adopsi pada sistem yang akan kita kembangkan. Gitu ya. Jadi kalau sebelum mengembangkan sistem pakar, kita harus tahu dulu konsep dasarnya seperti apa. Gitu. Ada pertanyaan dari sini? Sudah paham ya? Jadi konsep dasar dari sistem pakar gitu ya. Oke, jadi itu dasarnya dulu ya. Kemudian kita akan ke sejarah sistem pakar. Ya, sebelum kita berlanjut gitu ya, kita harus tahu dulu kenapa sistem pakar ini dikembangkan. Bagaimana sih awalnya sehingga sistem ini dikembangkan gitu ya. Jadi awal mulanya sebenarnya sistem ini dikembangkan untuk memecahkan permasalahan di laboratorium. Ya, jadi belum seperti sekarang ya. Setiap ada suatu permasalahan memerlukan pakar, itu sudah bisa dikembangkan sistem pakarnya. Kalau dulu awalnya hanya dikembangkan di laboratorium. Jadi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan pada laboratorium. Nah, ini seperti menjadi asisten cerdas gitu ya untuk pengambilan keputusan. Nah, berawal dari itu kemudian berkembang jadi sistem yang komersil seperti sekarang ini gitu ya. Jadi sudah banyak orang-orang mengembangkan sistem pakar atau peneliti gitu mengembangkan sistem pakar di berbagai bidang. Seperti di bidang kesehatan gitu ya, sistem pakar penyakit mata, sistem pakar penyakit kulit, sistem pakar penyakit pada hewan atau pada tanaman gitu ya. Atau kemudian sistem pakar keuangan, sistem pakar konstruksi dan sebagainya. Itu sudah banyak sekarang dikembangkan. Jadi kalian pun juga bisa mengembangkan sistem pakar seperti ini. Dan nanti juga di akhir perkuliahan, jadi kita akan mengembangkan suatu proyek sistem pakar gitu ya. Nah, beberapa sistem pakar yang populer ya, ternyata sistem pakar itu sudah dikembangkan sejak tahun 1960-an, jadi sudah lama sekali ya, sudah dikembangkan. Dan sekarang sudah banyak juga disandingkan gitu ya dengan sistem-sistem cerdas, seperti menggunakan algoritma machine learning. Nah, kalau yang dulu itu yang populer ya, ada namanya mesin gitu ya, ada dendral, XCON, prospektor, folio. Jadi masing-masing itu ada sistem pakar yang dikembangkan di berbagai bidang. Nanti akan saya bagikan. Kebetulan saya sudah membuat buku ya tentang sistem pakar. Jadi nanti akan saya berikan materi-materi tentang sejarah sistem pakar. Gitu. Oke, jadi tadi kita sudah konsultasi sistem pakar, pakar yang manual itu seperti apa, kemudian sistem informasi itu seperti apa. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih sebelum kita memutuskan untuk membuat sistem pakar gitu ya. Kita diskusi dulu, apa sih dari tadi kita diskusi gitu ya, apa sih kelebihan dan kekurangan sistem pakar? Mungkin ada yang bisa, silakan. Kira-kira. Oke, silakan. Kelebihan sistem pakar sendiri mungkin lebih mudah terjangkau oleh masyarakat kayak gitu. Contohnya mungkin seperti dokter gitu misalkan, untuk periksa penyakit jadinya nggak perlu jauh-jauh ke dokter gitu. Apabila misalkan seseorang itu di daerah terpencil gitu, hanya bisa dengan alternatif dengan memeriksa penyakitnya melalui sistem pakar yang sudah dibuat. Contohnya seperti di website Halodoc, seperti itu, Pak. Seperti itu. Terus kekurangannya adalah mungkin lebih ke apabila ada
persepsi atau misalkan kayak algoritmanya salah gitu Pak, itu juga mempengaruhi informasi yang diberi oleh user seperti itu Pak. Nah, ini silakan untuk tugas ya, nanti dikumpulkan di Google Classroom. Jadi konsep sistem pakar yang kalian pahami. Jadi silakan diceritakan menurut bahasa kalian sendiri. Kemudian dijelaskan juga kenapa sistem pakar ini penting untuk dikembangkan. Yang dijelaskan juga alasannya kenapa gitu ya. Jadi supaya kalian lebih paham konsep dasar dari sistem pakar ini. Oke, untuk di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sistem pakar bagian dari artificial intelligence. Ya, jadi di situ kecerdasan buatan gitu ya. Ternyata di dalamnya ada bagian dari sistem pakar ya. Selain machine learning juga ada computer speech, ada computer vision. Nah, sistem pakar juga merupakan bagian dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Baik, jadi itu penjelasan untuk materi yang pertama. Kemudian kita masih bisa berdiskusi kembali ya di minggu depan. Kita review lagi. Tetap semangat, kemudian salam sehat selalu untuk tetap bisa memperoleh, mengikuti ya proses pembelajaran dengan baik. Kemudian saya harapkan juga untuk diskusi, partisipasi aktif untuk mahasiswa semua, sehingga pembelajaran menjadi lebih aktif lagi seperti itu. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, silakan untuk presensi kehadiran ya, bisa di di absen, ada Google Cloud-nya. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang semuanya.